Hai Gen Z, wah nggak kerasa ya sebentar lagi kita udah harus menghadapi ujian sekolah. Mungkin banyak dari kalian nih yang lagi stres-stresnya buat nyiapin ujian. Tapi tenang aja, perasaan tegang dan stres sebelum ujian itu wajar kok. Nah, karena itu, aku ada beberapa tips gimana caranya biar bisa meminimalisir stres sebelum ujian. Mau tahu gimana caranya? Yuk langsung ditonton aja videonya. Oke, jadi seperti yang udah dijelasin tadi, stres sebelum ujian tuh wajar banget. Tapi dibalik itu masih ada cara buat meminimalisir stres sebelum ujian. Jadi, yang pertama, gimana sih kriteria nyaman menurut kalian? Jawaban dari pertanyaan ini ternyata sangat berpengaruh ketika kalian belajar loh. Untuk belajar, kalian harus mulai dengan mempersiapkan tempat yang nyaman untuk dipakai belajar. Ruangan yang bersih dan rapi bisa membuat otak nyaman untuk belajar. Jangan lupa untuk siapkan perlengkapan belajar di tempat yang mudah dijangkau supaya konsentrasi saat belajar nggak pecah karena mondar-mandir. Setelah menyiapkan ruangan dan perlengkapannya, kalian bisa lanjutkan dengan melatih fokus konsentrasi otak. Kalian bisa lakukan meditasi sederhana supaya otak semakin fokus dan tentunya makin rileks. Setelah kalian merasa santai, kalian bisa mulai untuk belajar. Yang kedua, support dari orang-orang terdekat. Ketika belajar, kita sering nggak sadar kalau ternyata support orang di sekitar kita bisa berpengaruh besar. Sebelum memulai belajar, kalian bisa coba untuk ngomong ke keluarga atau roommate kalian supaya jangan ganggu waktu belajar. Kalian bisa utarain jam belajar kalian supaya mereka paham bahwa kalian nggak bisa diganggu di jam tersebut. Kalau kondisi memungkinkan, kalian bisa banget minta support yang lebih dari orang lain. Misalnya nih ya, kalian minta tolong dibikinin snack atau minum, tapi jangan lupa untuk minta tolong dengan halus ya. Tips yang ketiga yaitu mengatur waktu belajar yang tepat. Jam belajar jadi aspek yang kurang diperhatikan. Jam-jam berikut ini sangat cocok untuk belajar loh. Yaitu di jam 9 sampai jam 11 pagi, kita bisa mulai mempelajari materi dan mengerjakan tugas yang memerlukan kreativitas. Dengan keadaan otak yang masih fresh, banyak ide-ide tak terduga yang bakal muncul dan ini sangat membantu bukan? Kemudian, di jam 11 pagi sampai jam 2 siang, saatnya beralih ke materi dan tugas yang sulit dan menantang. Karena rasa ngantuk yang jarang timbul, kita bisa semakin fokus saat ngerjain tugas. Setelah itu, di jam 3 sampai jam 6 sore, belajar atau mengerjakan tugas secara berkelompok menjadi sangat efektif. Setelah mengerjakan tugas yang rumit, kita bisa sedikit bersantai dengan bertemu orang lain sambil belajar dan mengerjakan tugas. Terakhir, di jam 6 sore sampai jam 8 malam, waktunya kita beralih ke materi yang lebih mudah. Karena kita akan istirahat di malam hari, jangan paksa otak untuk kerja berlebihan setelah menjalani hari yang panjang. Oleh karenanya, tugas dan materi yang mudah bisa kita sisihkan untuk malam hari. Last but not least, yang keempat, cari dan terapkan metode belajar yang sesuai. Kalau kalian sudah menerapkan tips-tips yang sebelumnya tapi kurang nendang, coba cari metode belajar yang lain. Barangkali ada yang lebih cocok sama diri kalian masing-masing. Mungkin ada yang merasa, cara belajarku udah pas kok. Kalian masih bisa untuk cobain metode-metode belajar lain yang bisa meningkatkan produktivitas kalian. Nah, buat yang penasaran metode belajar apa aja yang bisa dicoba, kalian bisa banget langsung cek di akun Instagram Create Generation. Di situ bakal ada banyak metode-metode belajar yang bikin kalian penasaran dan pengen nyoba caranya. Untuk Instagramnya, link ada di description ya.